Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dengan gas. Bab 1241 Siko Ningsue yang aneh, Ling Yun. Apa yang terjadi? Di sisi ini, Li Ruoxi menatap Seng Ling Yun dengan air mata di wajahnya setelah dia menutup telepon dan bertanya dengan cemas. Ibu saya berkata sudah terlambat untuk menyelamatkannya sekarang. Setelah Seng Ling Yun selesai berbicara, dia merasa seolah-olah seluruh energi dalam tubuhnya terkuras habis dan dia hampir terjatuh di tempat. Ah, Li Ruoxi dan yang lainnya berseru kaget. Perkataan Xiao Hongyan melambangkan otoritas. Jika dia bilang tidak mungkin, maka itu tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Ada kesedihan di wajah semua orang. Didi, tepat pada saat itu, telepon seluler Ji Fei berdering. Itu Qi Yuan yang menelepon. Feng Huang segera mengangkat telepon dan menjawabnya. Qi Yuan, kembalilah secepatnya. Apa yang telah terjadi? Qi Yuan baru saja hendak melaporkan pemilihan anggota baru Aula Naga ketika dia mendengar suara Phoenix yang tidak biasa. Dia segera menyadari ada sesuatu yang salah dan bertanya dengan cemas. Tuannya sudah gila dan hampir tidak bernapas. Phoenix mengatakan ini dengan hampir seluruh kekuatannya. Apa? Kami akan segera kembali. Setelah Qi Yuan selesai berbicara, dia menutup telepon. Long Meiying, Tuan telah tersesat. Kita harus segera kembali. Bagaimana bisa? Long Meiying juga terkejut. Setelah mengatakan itu, dia segera berdiri dan meninggalkan Long Cheng bersama Qi Yuan dan kembali ke Ningjiang. Di dalam Villa Hui Cui Yuan di kota Ningjiang, dia tampak tak bernyawa, dengan air mata di seluruh wajahnya, yang membuatku merasa kasihan padanya. Semua orang bekerja lama sekali, tetapi Ji Fei tetap tidak bereaksi sama sekali, seperti orang mati. Li Ruoxi pingsan karena menangis beberapa kali. Awalnya, Teng dan krunya berencana untuk pergi ke negeri Yang, tetapi pada akhirnya mereka tidak jadi pergi. Tepat pada saat itu, sebuah taksi melaju di luar Hui Cui Yuan Villa nomor 1. Taksi berhenti, dan Siko Ningsue, mengenakan gaun pendek seputih salju, keluar dari kursi penumpang. Kemudian dia membuka pintu belakang, dan pengemudi membantu menyeret seseorang turun dari atas. Itu Chen Gu. Di mana Ji Fei? Aku mengembalikan Chen Gu. Siko Ningsue berteriak ke arah villa. Orang-orang di villa itu sangat khawatir dan cemas sehingga mereka tidak punya energi untuk peduli dengan hal-hal ini. Akhirnya, Teng keluar dan berkata, selama Chen Gu masih hidup, kamu akan baik-baik saja. Kalau tidak, kamu harus bertanggung jawab. Siko Ningsue melihat bahwa orang yang keluar bukanlah Ji Fei, melainkan seorang pria jangkung. Aku tidak akan berbicara dengan orang idiot sepertimu. Biarkan Ji Fei keluar. Aku ingin berbicara dengannya. Ketika Teng mendengar Ji Fei disebutkan dan memikirkan situasi Ji Fei saat ini, hatinya terasa sakit. Tuan terlalu sibuk untuk menemui Anda. Ji Fei, jika kamu tidak keluar hari ini, aku, Siko Ningsue, akan memberitahu semua orang tentang bagaimana kamu menganiaya aku di rumahku kemarin. Siko Ningsue masih marah. Melihat Ji Fei mengabaikannya, dia berteriak dengan marah ke arah villa. Kau ingin mati, kan? Oda Miki yang sudah cemas bergegas keluar. Siko Ningsue sama sekali tidak takut. Biarkan Ji Fei keluar segera. Jika dia tidak keluar, aku akan masuk. Sambil berbicara dia berjalan masuk. Pergilah ke neraka. Oda Miki mengangkat tangannya dan menamparkan Siko Ningsue. Wah, Siko Ningsue juga membalas dengan telapak tangannya, yang lebih cepat dan lebih ganas. Dan tentu saja lebih cepat, Pak. Oda Miki bahkan tidak sempat bereaksi sebelum wajahnya dipukul. Ah, Oda Miki mundur 3 langkah. Pergi sekarang.
Teng telah melangkah maju untuk menghalangi Oda Miki. Jika dia tidak melihat bahwa si Kou Ningsue adalah seorang wanita, dia pasti sudah mengambil tindakan. Terlalu sombong. Engah, Oda Miki memuntahkan seteguk darah dan menatap si Kou Ningsue dengan mata penuh kebencian. Dia tidak menyangka bahwa bahkan setelah dia membaik, dia masih akan terluka oleh si Kou Ningsue yang menyerang kemudian. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Melihat Ji Fei belum keluar, si Kou Ningsue sama sekali tidak takut dengan Teng itu. Dia hanya sedikit penasaran. Ji Fei, kalau kamu tidak keluar, berarti kamu bukan laki-laki. Ah. Si Kou Ningsue berhenti berbicara dan mulai berteriak. Teng memegang pakaiannya di satu tangan dan berjalan lurus keluar. Lepaskan aku, lepaskan aku. Si Kou Ningsue menamparkan tangan Teng dengan keras, tetapi seperti memukul besi, tidak ada reaksi. Hal ini sangat mengejutkan si Kou Ningsue. Kemampuan bela dirinya cukup bagus, kalau tidak dia tidak akan bisa mengalahkan Oda Miki dengan mudah. Akan tetapi, Teng di depannya tampak lebih kuat lagi, begitu kuatnya hingga dia tidak mempunyai daya untuk melawan. Ledakan, Teng melempar si Kou Ningsue ke dalam mobil dan membanting pintu dengan santai. Jangan ganggu istirahat tuan kami, kalau tidak, kau akan mencari kematian. Anda? Wah, sebelum si Kou Ningsue sempat menyelesaikan kata-katanya, Teng sudah menutup pintu mobil dan menatap pengemudi yang tertegun. Pergi. Pengemudi itu mundur ketakutan dan segera menyalakan mobilnya lalu pergi. Si Kou Ningsue ingin membuka pintu mobil, tetapi mendapati bahwa pintunya telah berubah bentuk dan tidak dapat dibuka, yang membuatnya semakin terkejut dengan kekuatan Teng. Pada akhirnya, saya hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika pengemudi itu pergi, sambil merasa frustrasi. Teng berjalan ke arah Chen Gu, mengangkat tangannya untuk menyentuhnya, dan mendapati bahwa dia masih bernapas. Jadi dia segera membangunkannya. Chen Gu membuka matanya dan terkejut saat melihat itu adalah sebuah Teng. Saat itu, Li Ruoxi dan yang lainnya juga keluar. Ketika Chen Gu melihat bahwa itu adalah Li Ruoxi, dia tahu bahwa Ji Fei lah yang kembali dan Ji Fei lah yang menyelamatkannya, jadi dia sangat gembira dan segera bangkit. Di mana pria itu? Bagaimana kamu bisa ditangkap oleh si Kou Ningsue? Phoenix bertanya langsung. Mengapa? Chen Gu menghela napas, dengan ekspresi menyalahkan diri sendiri di wajahnya. Bolehkah aku memberitahumu, Tuan? Datang, setelah Feng Huang selesai berbicara, dia membantu Li Ruoxi masuk ke villa. Chen Gu mengikutinya, melihat sekelilingnya, namun tidak melihat Ji Fei. Maka ia penasaran dan bertanya. Bicaralah sekarang, Tuan sedang sibuk. Phoenix membiarkannya masuk karena dia takut orang lain di luar mungkin mendengarnya. Sekitar 20 hari yang lalu, si Kou Ningsue datang ke Hotel Huayu milikku dan mengusulkan kerjasama. Dia ingin menggelar pertunjukan di hotel kami dan membagi keuntungan secara merata. Aku langsung menolaknya dan tidak ingin bekerja sama dengannya. Jadi dia pergi. 7 hari yang lalu, saya tiba-tiba mendapat undangan dari Charm Bar untuk minum di sana. Saya langsung ke sana tanpa pikir panjang, dan saya melihat si Kou Ningsue tampil di atas panggung. Itu sangat menarik, yang membuat saya penasaran. Jadi kamu naik panggung untuk melecehkan? Feng Huang memikirkan hasil investigasi Bai Song dan tiba-tiba menyela dan bertanya. Chen Gu segera menggelengkan kepalanya. Tidak, sama sekali tidak. Aku tidak punya perasaan apapun terhadap wanita ini. Dan alasan mengapa aku tidak mau bekerja sama dengannya adalah karena dia terlalu licik. Phoenix mengangguk lega. Apa yang terjadi selanjutnya? Kemudian, saya merasa seperti dirasuki. Baik saat minum atau melihat si Kou Ningsue di atas panggung. Saya memiliki hasrat yang samar-samar. Setelah itu, saya naik ke atas panggung tanpa kendali, dan kemudian saya dipukuli. Pada akhirnya,
Saya tidak tahu apa-apa. Alis Feng Huang berkerut membentuk huruf Cuan, dan dia menjadi semakin penasaran dengan si Kou Ning Sui ini. Wanita macam apa dia dan mengapa dia memiliki aura jahat seperti itu? Apa yang telah kamu lakukan dalam 7 hari terakhir? Aku dikurung di sebuah ruangan kecil yang gelap. Si Kou Ning Sui datang kepadaku setiap hari dan memintaku untuk berlindung padanya. Aku tidak pernah setuju. Jadi aku dikurung. Aku tidak tahu mengapa. Tetapi hari ini aku dibebaskan oleh suatu kekuatan aneh. Apakah karena tuanku telah kembali? Di akhir pidatonya, Chen Gu menatap Feng Huang dan bertanya ragu-ragu. Feng Huang segera menjadi waspada. Si Kou Ning Sui mencoba mencuri orang-orang Ji Fei, yang berarti dia memburu dan menyerang Ji Fei. Dia mencibir dalam hatinya, tampaknya si Kou Ning Sui ini tidak sederhana, Tuan sedang menyendiri, tidak ada waktu lagi. Sebaiknya kau kembali dulu. Chen Gu tidak bertanya lagi, hanya mengangguk dan pergi. Phoenix menatap Teng, lindungi Chen Gu secara rahasia. Teng mengangguk dan pergi untuk mengatur agar seseorang melakukannya. Feng Huang memanggil Bai Song dan memintanya untuk memperkuat pengawasan terhadap si Kou Ning Sui. Feng Huang sekarang merasa seolah-olah ada jaring besar yang dibentangkan untuk mereka, dan tujuannya adalah untuk mengincar Ji Fei. Pada saat ini, di puncak gunung Villa Hui Chuyuan, seorang pria sedang berbicara di telepon. Bab 1242. Kamu pikir kami bodoh, Kakak Long, Ji Fei sudah gila. Suara pria itu penuh pujian dan bahkan lebih dari itu, penuh kegembiraan. Kapan itu terjadi? Saudara Long di seberang sana jelas terlihat sangat terkejut, bahkan bisa terdengar dia tampak gembira. Saya dirasuki setan tadi malam dan sekarang saya koma dan menjadi orang yang tidak berguna. Hahaha, saudara Long di seberang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Pria yang menelepon itu tampak hormat saat dia menunggu instruksi dari saudara Long. Setelah 2 menit, suara saudara Long terdengar, Ji Fei, aku menunggumu untuk menerobos sehingga aku bisa terkejut dan melihatmu dengan cara yang berbeda. Aku tidak menyangka kau akan menjadi orang yang sia-sia, dan kau akhirnya menjadi orang yang tidak berguna. Sungguh disayangkan, itu benar-benar membuatku tidak punya musuh. Aku sangat tertekan. Penuh emosi, tampak ada kegembiraan dalam penyesalan. Kakak Long hebat sekali, pria di telepon itu memuji. Hiroshima, sekarang kalian harus mencari cara untuk kembali ke negara yang. Sudah waktunya untuk menyatukan ninja-ninja negara yang. Setelah kalian bersatu dan kuat, Ji Fei akan lumpuh. Sudah waktunya untuk menghancurkan Long Tang dan Hong Men serta mendominasi dunia seni bela diri negara Long. Hai, orang yang menelepon saudara Long sebenarnya adalah Hiroshima. Orang tua ini sangat rendah hati sejak mengikuti Ji Fei, dan jarang muncul di kamera. Setelah saudara Long membuat beberapa pengaturan, Hiroshima turun gunung dan kembali ke villa. Ji Fei masih koma. Sekitar pukul 5 sore, Qi Yuan dan Long Meiying bergegas kembali. Melihat kondisi Ji Fei, keduanya patah hati. Qi Yuan mulai merawat Ji Fei tanpa berkata apa-apa. Long Meiying dan lainnya menunggu dengan cemas di luar. Menjelang pukul 10 malam, pakaian Qi Yuan basah kuyup. Dia berjalan keluar dalam keadaan kelelahan, sambil berpegangan pada dinding. Apa kabar, Tuan? Feng Huang melangkah maju untuk mendukung Qi Yuan dan bertanya lebih dulu. Qi Yuan menarik napas dan berkata, hidupnya aman, tetapi keterampilan seni bela dirinya hancur. Ah, Long Meiying dan yang lainnya berseru kaget. Bagi Ji Fei, tanpa seni bela diri, dia tidak akan punya kehidupan. Apa yang sedang terjadi? Li Ruoxi, yang dipaksa beristirahat oleh Seng Lingyun dan Huo Lei, mendengar suara itu dan berlari keluar untuk bertanya. Kakak ipar, Tuan baik-baik saja,
Qi Yuan memaksakan senyum untuk menghiburnya. Apakah dia sudah bangun? Li Ruoxi bertanya langsung. Qi Yuan menggelengkan kepalanya. Li Ruoxi dengan cemas meraih Qi Yuan dan berkata, jika dia tidak bangun, maka dia masih dalam bahaya, kan? Qi Yuan baru saja hendak berbicara ketika, klik, terdengar suara dari dalam rumah. Suami, tuan-tuan, semua orang bergegas masuk. Ji Fei menopang dirinya sendiri di tempat tidur dengan tangannya. Dia mencoba duduk untuk kedua kalinya. Tetapi karena terlalu lemah, dia terjatuh di kepala tempat tidur dan menjatuhkan cangkir air di sebelahnya. Long Meiying adalah yang tercepat dan telah mendukung Ji Fei. Wajah Ji Fei pucat saat ini, tetapi alisnya berkerut membentuk huruf Cuan, kemampuan bela diriku tidak berguna. Saat dia terjatuh, dia mencoba mengatur napas, tetapi ternyata dia tidak punya kekuatan sama sekali. Memikirkan perasaan sebelum dia pingsan dan pengingat samar itu, pikirannya sekarang kosong. Meski aku bertanya, aku bingung dan gugup, tidak apa-apa, Tuan, pasti ada cara lain untuk pulih. Qi Yuan segera memberi saran, suamiku, keberadaanmu masih hidup lebih baik daripada apapun. Li Ruoxi memeluk Ji Fei dan menangis. Hati Ji Fei sekarang teramat kacau, bahkan sampai menjadi gila. Dia tidak menyangka bahwa akibat dari percobaan membuka Cunyang Juemai adalah kemampuan bela dirinya hancur dan dia menjadi cacat. Seng Lingyun mengangkat tangannya untuk menyeka air matanya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Saat itu dia sangat berharap Ji Fei bisa memilikinya dan menguasainya. Jika memang demikian, tidak akan ada masalah seperti itu. Tetapi Ji Fei tidak tergerak sama sekali, yang membuatnya tidak punya pilihan lain. Ji Fei memahami pikiran Seng Lingyun, tetapi dia tidak menyesalinya. Bahkan jika dia harus memilih lagi, dia lebih memilih cinta daripada menjadi begitu egois terhadap penyakitnya. Setelah ketegangan dan kebingungan awal, Ji Fei menjadi tenang dan berkata, aku baik-baik saja. Dia melihat Teng-Teng itu dan bertanya, mengapa kalian belum berangkat? Berdasarkan pengaturannya, kita seharusnya berada di negara yang... Tuan, Anda sedang tidak enak badan sekarang, saya tidak bisa pergi. Teng memiliki kepribadian yang sederhana dan jujur, serta berbicara langsung. Qi Yuan menyodok punggungnya dengan keras untuk mencegahnya mengangkat tubuh Ji Fei, tetapi dia tetap mengatakannya. Aku baik-baik saja, kau pergilah sekarang. Kau harus membantu Kawashima Keiko dan yang lainnya menyatukan para ninja di negara yang... Kembalilah setelah semuanya benar-benar stabil. Tuan, saya... Teruskan, Ji Fei melambaikan tangannya, menyela Teng. Kawashima Keiko dan Oda Miki ingin berbicara, tetapi Ji Fei melambaikan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia sangat lelah. Teng jujur dan tidak terlalu memikirkannya. Dia sangat patuh dan akhirnya mengangguk, ayo pergi sekarang. Setelah mengatakan ini, dia pergi bersama Kawashima Jieko dan yang lainnya. Hiroshima baru saja kembali dan senang mendengar bahwa dia akan segera pergi ke Yangguo, jadi dia mengikutinya kembali. Akan tetapi, dalam hatinya dia sudah membenci Ji Fei dan ingin mengejeknya sampai mati, dasar bodoh, dasar tolol. Bukankah ini memberiku kesempatan lain untuk kembali ke negeri yang dan menyelesaikan misiku? Dia sama sekali tidak takut pada Teng. Dia tahu bahwa itu hanyalah orang yang memiliki kekuatan tempur tinggi tetapi IQ rendah. Dia bahkan memandang rendah hal itu dan dapat membunuhnya dengan metode apapun yang dapat dipikirkannya. Setelah mereka pergi, Ji Fei memandang Long Meiying dan Qi Yuan. Bagaimana situasi di Longcheng dan Longshan? Longtang akan segera mengadakan rapat pemilihan anggota baru. Ini adalah rapat terpenting Longtang setiap tahun, dan banyak orang dari keluarga seni bela diri kuno akan berpartisipasi. Pertemuan paling hikmat di Dragon Hall,
Ji Fei bertanya kembali untuk memverifikasi. Kanan, Long Meiying tahu bahwa Ji Fei tidak penasaran, jadi dia menjawab dengan sangat setuju. Senyuman melintas di wajah Ji Fei, tapi senyum ini penuh dengan makna yang dalam. Sepertinya saya, sang ketua aula, tidak dianggap serius. Akan tetapi, karena ia merasa bahwa dirinya kini adalah orang yang tidak berguna, maka tidak ada lagi rasa dendam dalam hatinya. Ling Yun, apakah kamu sudah lama tidak bertemu ibumu? Seng Ling Yun tertegun. Dia tidak menyangka Ji Fei akan tiba-tiba mengalihkan pembicaraan padanya. Dia mengangguk karena terkejut. Ya. Bawa Ruosi menemui ibumu dan temui ayahku juga. Ji Fei berdiskusi sambil tersenyum. Hati Seng Ling Yun bergetar. Apa maksud Ji Fei? Ji Fei, apa maksudmu? Li Ruosi sudah bertanya dengan kasar. Semua orang di tempat kejadian tercengang dan memandang Li Ruosi, bertanya-tanya mengapa dia begitu bersemangat. Ji Fei, jangan kira aku tidak tahu. Kau meminta Teng untuk membawa Kawashima Jizi dan yang lainnya kembali ke negara yang agar dia dapat membantu mereka menetap dan kau tidak perlu khawatir tentang masa depan mereka. Dan tujuan membiarkanku pergi ke Hongmen adalah agar Hongmen melindungiku. Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau siap untuk mati? Li Ruosi bertanya sambil menangis. Ledakan, semua orang merasakan gemuruh di telinga mereka dan seketika terbangun. Ternyata inilah yang dimaksud Ji Fei. Tidak heran dia membuat pengaturan seperti itu. Ji Fei, kami tidak akan pergi, Tuan. Kami hidup dan mati bersamamu. Huo Lei, Feng Huang dan yang lainnya berkata serempak. Ji Fei merasa getir dalam hatinya. Tujuan pengaturan yang dilakukannya hanyalah ini. Dia berharap bisa menyingkirkan mereka semua, dan kemudian menemukan cara untuk pergi ke Longcheng sendirian. Dalam situasi ini, jelaslah bahwa seseorang ingin menjadi ketua aula. Jadi jika dia tidak muncul, itu hanya akan melibatkan orang lain. Li Ruosi sedang hamil dan Hongmen dapat melindunginya. Jadi dia meminta bantuan Seng Ling Yun. Aku tidak menyangka bahwa Li Ruosi yang selalu patuh, benar-benar memahaminya dan mengatakannya secara langsung. Hal ini membuat Ji Fei merasa sangat rumit. Dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Bukan begitu, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu pikir kami bodoh? Li Ruosi berkata dengan tegas. Bersambung.